minggu lalu kita bisa sekolah minggu tatap muka, dan minggu ini kita masih sekolah minggu online. Nah, nanti minggu depan kita sekolah minggu tatap muka lagi ya. Kita berdoa supaya nantinya setiap minggu kita bisa berkumpul, bertemu dengan satu dengan yang lain. Oke, nah mari saat ini adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa kita rasakan ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyatakan bahwa Tuhan, aku mau berterima kasih, Engkau sungguh mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang bersama-sama mau memuji Engkau, beribadah kepadamu. Tuhan, urapilah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Urapilah kami semua ya Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi kesukaan bagi Engkau. Sucikanlah dan kuduskanlah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan ya. Semua bersyukur ya. Kalau di rumah ada bapaknya, ibunya, atau panggilnya siapa? Bapak, ibu, papa, mama, atau kakek, nenek, kakak, adiknya boleh dipeluk dulu. Ya, di sebelahnya, Pak. Adik-adik bersyukur ya, punya orang tua, punya saudara-saudara yang mengasihi. Nah, kita mau bersyukur karena itu semuanya juga adalah berkat Tuhan untuk kita. Ya, kita mau katakan, keceklah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu ya. Sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita mau bertepuk tangan, memuji dan meninggikan Dia. Sama-sama yuk semua bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan ya, semuanya di sini bersyukur bisa merasakan berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu juga melalui kedua orang tua kita. Ya, terima kasih Papa, terima kasih Mama, terima kasih Ibu, Bapak. Ya, Alang kalau yang di rumah ada bapak ibunya, di sebelahnya bisa katakan Bapak Ibu, I love you. Ya, Bapak Ibu, aku mengasihimu. Dipeluk lagi, wah, dipeluk lagi ya. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita orang tua yang mengasihi kita. Kita mau nyatakan itu ya dengan lagu ini. Yesus sayang semua. Sayang papa, mama, kakak, adik, semuanya dalam keluarga kita ya. Yesus sayang semua. Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Kita undang Yesus hadir dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, into my heart, into my heart.
Kita akan berdoa bersama-sama pagi ini. Tuhan, kami bersyukur di kesempatan pagi yang indah ini, kalau Engkau tolong kami memuji-stabilkan namamu dan ibadah pagi ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan akan tolong kami, mengurapi kami, serta hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah setiap firman yang boleh sampai kepada kami boleh menolong dan memperlengkapi kami dalam kami menapaki kehidupan setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini, dan kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita sekolah minggu. Ya, hari ini kita sekolah minggu online karena minggu kemarin kita sudah sekolah minggu tatap muka. Biarpun masih secara online, tetapi kita bersyukur, kita harus sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di bulan November ini adik-adik kita akan belajar tentang bersyukur. Tentang apa? Ayo semua katakan sama-sama, tentang apa? Bersyukur. Betul. Nah, kita akan buka firman Tuhan di dalam Lukas yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Lukas 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Nah, sudah ketemu semuanya? Sudah, kita akan baca terlebih dahulu ya. Ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-52. Ayat yang ke-41 mulai. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik pasti sudah tidak asing ya dengan firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan Yesus pada umur 12 tahun ia ada di dalam bait Allah. Tetapi hari ini adik-adik kita akan belajar bagaimana pentingnya sebuah keluarga. Kalau kita melihat di sini adik-adik sungguh indah ya. Tuhan Yesus di situ punya bapak siapa? Bapak Yusuf, ibunya betul Ibu Maria. Dan mereka setiap tahun adik-adik mereka itu pergi kemana?
Betul, mereka pergi ke Yerusalem, ke Bait Suci untuk merayakan hari raya Paskah. Dan pada hari itu, seperti biasanya, Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan juga mengajak Yesus untuk pergi beribadah di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan pulang, ya, dilihat bahwa Tuhan Yesus itu apa? Hilang, ya adik-adik, ya. Hilang. Bapak Yusuf dan Ibu Maria tentu apa? Cemas. Ya, karena mereka merasa kehilangan anak. Kemana Tuhan Yesus? Dan setelah dicari-cari, mereka menemukan bahwa Tuhan Yesus ada di mana? Di dalam Bait Allah. Ya, di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus itu sedang belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini adik-adik kita belajar bagaimana Tuhan Yesus, ya, di dalam perikop ini sungguh indah sekali, ya. Keluarga Tuhan Yesus itu ada Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang dilakukan mereka setiap tahun adik-adik? Mereka itu pergi ke mana? Ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah merayakan hari raya Paskah. Nah, adik-adik, kita melihat di sini, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu punya keluarga yang lengkap. Tuhan Yesus punya bapak, punya ibu yang mengasihi Tuhan Yesus. Buktinya apa? Kita tahu tadi di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus hilang di dalam perjalanan pulang, tidak bersama-sama dengan bapak ibunya, apa yang dilakukan orang tuanya? Mereka cemas. Bahkan tadi dikatakan ayat yang ke 48 di situ sampai apa? Orang tuanya, ibunya berkata apa? Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jadi ketika Tuhan Yesus itu hilang, orang tuanya tentu tidak tinggal dia. Mereka cemas, mereka khawatir karena mereka sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Mereka mencari Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus itu ditemukan. Nah, ini ada adik-adik yang perlu kita syukuri, ya. Kalau Tuhan Yesus itu punya keluarga yang lengkap, ada bapak, ada ibu, dan keluarganya ini sungguh indah adik-adik. Mereka itu beribadah bersama-sama, ya, berangkat beribadah bersama-sama. Dan kemudian ayah ibunya Tuhan Yesus, orang tua Tuhan Yesus sangat menyayangi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hilang pun dicari sampai Tuhan Yesus ketemu. Sangat bersyukur adik-adik, Tuhan Yesus itu ada di dalam sebuah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh bertumbuh di dalam keluarga yang mengenal akan firman Tuhan, di dalam keluarga yang mengajak Tuhan Yesus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik di sini, adik-adik punya keluarga kan? Siapa yang di sini tidak punya? Tidak ada, ya. Kita punya keluarga lengkap adik-adik. Di rumah ada siapa? Ada bapak, ada ibu, bahkan kita punya kakak, punya adik. Kita punya keluarga yang lengkap seperti Tuhan Yesus. Kalau kita punya keluarga yang lengkap, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kitanya harus bersyukur. Kita punya keluarga yang lengkap. Bahkan keluarga kita pun itu adalah keluarga yang mengenal Tuhan. Keluarga yang mengajarkan kita untuk kita itu bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak ibu kita sering mengingatkan kita untuk kita rajin beribadah, untuk rajin berdoa. Nah, bagaimana kita tidak bersyukur punya keluarga yang seperti itu? Punya keluarga yang menyayangi kita,
Bapak ibu kita menyayangi kita tidak adik-adik? Iya, ya. Oh bapakku suka marah-marah loh bu. Aku enggak pernah dikasih uang jajan. Nah, apa itu artinya orang tuanya tidak sayang? Tidak adik-adik. Ya, kalau kita itu tidak nurut, tentu orang tua kita akan marah-marah. Supaya apa? Kita dididik supaya menjadi anak yang baik. Nah, orang tua kita itu sangat mengasihi kita. Bersyukur kita punya keluarga yang saling menyayangi. Bersyukur kita punya keluarga yang lengkap ya adik-adik. Kalau saat ini kita punya keluarga yang lengkap, kita harusnya bersyukur. Ya. Kalau kita lihat banyak ya anak-anak yang mereka harus kehilangan keluarga mereka. Benar tidak? Bahkan di berita-berita kemarin ya, ada yang orang tuanya sampai bapak ibunya itu meninggal karena COVID, ditinggal yatim piatu, mereka tidak punya orang tua. Kalau kita masih punya orang tua adik-adik, kita masih punya keluarga yang lengkap, kita harusnya apa? Bersyukur, betul. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih punya orang tua yang sangat-sangat mengasihi kita, yang sangat-sangat menyayangi kita, mendidik kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin kita seringkali melihat, lah itu keluarga temanku enak loh bu, mereka itu tinggalnya di rumah yang besar, mereka punya mobil. Tapi kita harus bersyukur adik-adik. Keluarga Tuhan Yesus ini, bapaknya Bapak Yusuf itu hanya sebagai tukang kayu. Tetapi mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita pun, keadaan keluarga kita pun seperti apa? Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih karena kita punya keluarga yang mengasihi kita. Kalau adik-adik seringkali, oh buku itu sukanya marah-marah kok bu, bapakku juga, enggak enak. Coba adik-adik renungkan, adik-adik bayangkan, kalau adik-adik tidak punya keluarga yang menyayangi adik-adik, apa yang terjadi? Nah, ya kan, tidak enak kan? Makanya ketika kita masih diberi keluarga yang lengkap oleh Tuhan, kita harus apa tadi? Bersyukur, betul. Berterima kasih. Makanya adik-adik saat ini ya kita harus berterima kasih, mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku masih punya bapak. Aku masih punya ibu yang menyayangi aku. Aku masih punya kakak, masih punya adik, punya keluarga yang lengkap. Kami tiap minggu bisa sekolah minggu. Kami tiap minggu bisa beribadah bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik pagi ini ya, adik-adik belajar. Untuk apa tadi? Bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas keluarga yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhannya cukup sekian, tetapi Bu Fajar yakin firman Tuhan ini akan terus berbicara kepada adik-adik. Ya, kalau kita seringkali menggerutu, seringkali kita mengeluh, punya bapak yang seperti ini, punya ibu yang galak, adik-adik harus bersyukur. Ya, kita masih diberi keluarga oleh Tuhan yang sangat menyayangi kita. Yuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bu Fajar ingin adik-adik berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih karena punya ayah, punya ibu, punya mama, papa yang menyayangi kita. Bersyukur kita punya kakak, adik yang ada di sekeliling kita. Mari kita mau berterima kasih buat berkat Tuhan, buat keluarga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur.
pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami belajar bersyukur. Bulan November ini Tuhan, kami mau belajar tentang bersyukur. Dan kami mau mengawali awal bulan ini Tuhan, dengan kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya orang tua yang menyayangi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya saudara yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat keluarga ini. Biarlah Engkau akan senantiasa memberkati, Engkau akan senantiasa menolong untuk keluarga-keluarga daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya keluarga mereka, keluarga kami Tuhan, boleh bertumbuh di dalam Engkau, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Dan kami mengucap syukur buat sekolah minggu pagi ini Tuhan. Ajari kami untuk kami terus bersyukur, berterima kasih karena Engkau Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami saat pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita harus bersyukur karena kita memiliki orang tua yang telah Tuhan berikan pada kita. Itu ya Pak? Iya. Ya. Nah, terus semangat, berarti minggu depannya kita kumpul di gereja ya. Lagi. Oke, adik-adik tetap jaga kesehatan supaya nanti pertemuan berikutnya kita bisa ibadah di gereja. Tetap semangat.